Assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana kira-kira program-program yang sudah kita jalankan tentang sekolah penggerak ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, karena kita sudah berjalan 3 tahun. eh, Program-program sekolah penggerak itu ya sudah hampir seluruhnya kita melaksanakan. Mungkin hanya sebagian kecil lagi yang belum. Misalnya pada saat ini kita sedang merencanakan pembuatan webinar dan berbagi praktik baik. Iya. Boleh kita refleksi kembali program yang sudah kita jalankan selama 3 tahun itu ya, Bu? Kira-kira. Eh, yang sudah kita jalankan ya, Bu, ya, yaitu tuntutan dari sekolah penggerak, diantaranya pendekatan kepada siswa, kemudian pembelajaran paradigma baru, kemudian perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah. Dan itu sudah kita laksanakan. Contohnya pada pendekatan kepada siswa tadi kita sudah melaksanakan hubungan baik antara guru dan siswa. Sudah tidak ada lagi, contohnya tidak ada lagi kekerasan, jadi saling menyayangi, jadi anak-anak itu nyaman dengan gurunya. Apalagi sekarang kan pemerintah dalam Merdeka Belajar yang ke-24 itu peralihan antara anak usia dini ke SD. Nah, jadi peralihan itu tidak menjadikan anak-anak takut. Jadi peralihan itu menjadi menyenangkan. Diusahakan supaya menyenangkan. Jadi antara dari TK masuk ke SD itu tidak ada hambatan, tidak ada yang ditakut-takuti. Itu semua berjalan dengan menyenangkan, saling menyayangi. Jadi anak-anak yang masuk ke SD tidak merasa canggung lagi, baik kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya. Alhamdulillah ya, Bu. Ini berarti kan dapat dibuktikan dengan penerimaan siswa baru kemarin ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Biasanya itu pengenalan hanya 3 hari, tapi tahun ini untuk pengenalan kepada siswa baru ini dilaksanakan 14 hari. Apa kira-kira kendala yang kita alami selama penerimaan siswa baru kemarin, Bu? Saya rasa hambatannya tidak terlalu berat, karena memang sebelum ada penerimaan siswa baru, kita sudah disosialisasi oleh Dinas Pendidikan, mengadakan sosialisasi tentang penerimaan siswa baru ke SD. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Berarti sudah berjalan sudah 1 tahun, ya, Bu, ya? 1 tahun sudah berjalan, Bu. Baik. Bu, terkait dengan perencanaan berbasis data ini. Ya, kan rapor mutu kita sudah penilaiannya sudah dikeluarkan di tahun 2023. Tentu kemarin sama-sama kita melihat hasil rapor pendidikan kita. Bagaimana menurut Ibu? Ya, setelah kita lihat rapor mutu pada tahun 2023, di situ kita lihat yang masih rendah tentang literasi dan numerasi. Dan pada tahun ini kita juga sudah mengupayakan supaya literasi dan numerasi itu terangkat, jadi nilainya nggak rendah lagi. Itu insya Allah sudah kita laksanakan. Contohnya pada literasi membaca kita juga sudah mengadakan, terutama untuk sekolah ya, sudah berusaha membuat taman-taman bacaan agar anak-anak nyaman membaca. Kemudian sudah menyediakan pondok baca untuk anak-anak membaca. Kadang-kadang anak ini itu kita tuntut, Bu, setiap hari Senin itu setiap kelas itu kita tuntut untuk membacakan apa yang dibacanya waktu belajar. Jadi setiap hari Senin salah satu di antara mereka membacakan dongeng-dongeng.
Kadang-kadang ini memang kita tuntut. Kenapa? Karena kadang-kadang anak membaca tapi nggak tahu maknanya. Jadi dengan adanya tagihan-tagihan itu, apa yang dibaca terakhir mereka disimpulkan. Jadi kesimpulannya ini. Begitu Bu. Itu untuk literasi membaca. Dan guru-guru juga sudah mengadakan untuk mengangkat literasi membaca ini dengan di kelas dibuatnya pondok baca. Jadi satu les dalam 1 minggu mereka mengisi dengan membaca di pojok baca. Kemudian kalau guru yang kelas rendah itu udah kita sarankan setiap anak-anak pulang kita kasih PR berupa kertas-kertas potongan begitu diisi, kemudian dibacanya di rumah. Besok dia tunjukkan pada gurunya, Bu ini bacaannya ini, begitu. Itu salah satu. Kemudian juga ada waktu keluar main, anak-anak yang kurang membaca ini, tidak tahu membaca lah kita bilang, dipanggil ke satu orang. Contohnya di waktu pulang, dia pulangnya agak belakangan. Atau waktu keluar main, dia dipanggil sendirian oleh gurunya untuk latihan membaca walaupun nggak lama, tapi rutin. Guru meluangkan waktu untuk memberikan tambahan, melatih anak-anak membaca ya. Iya. Ini sudah dirutinkan ya? Sudah, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi terkait dari program-program itu kira-kira ada kendala nggak? Kalau kendala sih ya tidak terlalu berat, tapi kendala tuh tetap ada. Contohnya ini terjadi pada anak. Kadang-kadang anak kan malas kalau dipaksa. Jadi ini tergantung gurunya lah. Lebih sabar membujuk anak-anaknya untuk dapat meluangkan waktunya membaca. Jadi terkait dengan ini berarti kesabaran guru. Kesabaran guru. Kalau fasilitas, insya Allah kita sekolah sudah menyiapkan buku-buku bacaan di dalam kelas maupun di pojok baca. Terkait dengan numerasi, ya Bu ya. Kan tadi Bu bilang hasil rapot mutu kita Bu yang rendah itu literasi dan numerasi. Nah terkait dengan numerasi ini kira-kira program apa nanti yang akan Ibu canangkan ini ke depannya? Atau yang sudah kita jalankan? Kalau numerasi tentang bilangan ya Bu, itu guru-guru juga sudah melaksanakan setiap kelas karena sudah kita tunjukkan sama-sama. Mereka melihat rapot mutu memang nilai numerasi kita masih rendah. Jadi guru-guru mengangkatnya berbeda-beda Bu. Berbeda-beda tingkat kesiapan anak. Kalau kelas 1 ada yang meningkatkan numerasi dengan melalui pengenalan angka dan lambangnya. Misalnya ini angka segini, angka 5 tulisannya bagaimana. Begitu. Kalau untuk kelas 1 saya rasa masih itu. Kemudian kelas 2 mereka itu menggunakan lidi. Untuk dihitung-hitung berapa atau lidi dikelompok-kelompokkan, ini tambah ini berapa jumlahnya. Itu untuk kelas 2. Atau bisa mereka tuh pakai, biasanya pakai apa itu, stik bekas es ya, stik bekas es. Itu untuk kelas 2. Yang kelas 3 meningkatkan numerasi mereka dengan menggunakan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan benda-benda di sekitarnya. Itu untuk kelas 3. Untuk kelas 4, mereka mengenalkan operasi hitung menggunakan bilangan bulat. Ya, juga dengan benda-benda di sekitarnya. Itu untuk kelas 4. Kemudian kelas 5 mereka meningkatkan numerasi dengan materi satuan jarak menggunakan tabel. Itu laporan dari kelas 5A. Kemudian yang kelas 5B mereka itu menggunakan karton.
materi nilai dengan menggunakan karton. Dan untuk kelas 6, nah ini mungkin dia udah agak tinggi ya tingkat berpikirnya. Mereka meningkatkan numerasi pada bilangan bulat, garis bilangan, juga menggunakan karton. Kemudian ada juga kelas 6A-nya mengadakan perbandingan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, inilah upaya yang dilakukan guru ya Bu dalam proses pembelajaran yang untuk tentang numerasi kita. Kira-kira kendala yang dihadapi guru untuk dirinya sendiri Bu, apa kira-kira yang dialaminya, kemudian apa nanti kira-kira solusinya yang akan kita buat? Kendala yang dihadapi guru untuk dirinya sendiri. Iya. Makanya Bu, kita selalu meningkatkan sumber dayanya. Sumber dayanya si guru itu ya salah satunya kita sarankan untuk sering mengikuti KKG. Jadi paling tidak pengetahuannya bertambah, pengalamannya juga bertambah, dan di KKG itu mereka bisa bertukar pendapat atau memberikan pengalaman, berbagi pengalaman apa kendala di kelas dibawa ke KKG sehingga dalam KKG dapat dipecahkan bersama. Kemudian memang ada rencana sih, ini tergantung sarana Bu. Kita akan memanggil narasumber terkait numerasi, meningkatkan numerasi tadi. Jadi memang itu belum terlaksana karena itu terkendala dengan dana. Artinya sudah terprogram gitu ya Bu. Kalau nanti bisa kita jalankan membagi dana yang ada, kita upayakan. Memang sudah kita masukkan ke dalam arkas Bu untuk peningkatan numerasi kita. Numerasi kita ya. Itu untuk gurunya ya. Tapi sejauh ini dalam melaksanakan program numerasi ini, guru masih semangat ya? Masih semangat. Ada guru mungkin agak kurang pengetahuan, mereka berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat sehingga masalahnya ini gampang diselesaikan. Sejauh ini kan kita masih pakai apa ya Bu? KKG itu kelompok kerja di wilayah. Nah, jadi bagaimana kira-kira dengan adanya Hombel dalam platform Merdeka Mengajar, menurut Ibu bagaimana? Itu sangat membantu Bu. Bagi kita yang sekolah penggerak, nah pada umumnya kan sudah ada Hombel ya Bu, komunitas belajar. Dan kita ini karena di kecamatan kita ada 2 sekolah yang sekolah penggerak, sudah melaksanakan praktik baik ke sekolah-sekolah lain. Apalagi dengan ini dengan adanya tuntutan kinerja nih Bu, jadi sekolah penggerak paling utama contohnya mengadakan webinar. Jadi bisa praktik baik itu bisa dirasakan manfaatnya bagi sekolah-sekolah yang belum membuat komunitas belajar. Dan di situ juga kita berbagi praktik baik kepada sekolah-sekolah yang belum sekolah penggerak. Sejauh ini seperti apa kita menyikapi adanya Hombel ini? Program apa, kegiatan apa yang sudah kita lakukan? Untuk menyikapi masalah Hombel ya Bu, ya kita guru-guru kita antusias Bu untuk menyikapi Hombel ini. Nah, jadi setelah kita adakan Hombel, kemudian kita bentuk tim, apa-apa yang dituntut di sana kita laksanakan. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, insya Allah kita sebentar lagi akan melaksanakan webinar di Hombel. Terima kasih, mudah-mudahan nanti webinarnya yang akan kita lakukan di Hombel ini bisa memotivasi guru kita. Amin. Semakin semangat ya. Sehingga dan mengimbas kepada sekolah-sekolah lain. Benar. Sehingga apa program yang kita jalankan ini bisa menjadi model untuk sekolah lain. Iya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa berjalan. Terima kasih Bu Saripah atas sama-sama Bu. Apa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kegiatan